Nggak bingung, takjub bahwa dia adalah utusan Tuhan. Dan mereka tidak percaya waktu Bapak katakan Musa. Benar masuk benar. Itu ada datanya Bang, izin Bang Liberty, ada datanya ya. Coba Kisah Para Rasul 22. Ini khotbah Petrus. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang Bang, seorang yang ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan tanda-tanda, dengan kekuatan-kekuatan, tanda-tanda dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat sebagai tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi yang melakukan itu Allah atau Tuhan. Yesus menjadi utusannya ini yang menunjukkan mukjizat itu. Ketika membangkitkan Lazarus, ketika dia membuat macam-macam keajaiban, itu mukjizat. Tapi yang melakukan itu adalah Allah. Karena Tuhan tidak mungkin turun ke bumi. Bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat engkau. Makanya dia mengutus perwakilannya. Ketika Yesus hendak ditangkap, apa kata Yesus? Bukankah ada tertulis di Torahmu bahwa kepada siapa firman itu diberikan disebut juga Allah? Ya kan? Artinya Yesus ini penyambung lidah Tuhan. Dia utusan, rasul. Musa Allah bagi Fir'aun, Harun nabinya. Jadi utusan Allah ini, utusan Tuhan ini adalah penyambung lidah Tuhan, penyampai firman. Itu tadi di Yohanes 13:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi kalau teman-teman Kristen memahami Bibel secara hati nurani ya, jangan ikutkan dulu doktrin. Insya Allah pasti akan menemukan kebenaran. Itu Bang. Coba lagi, tanya lagi apa yang masih ini mengganjal. Itu di Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah? Yohanes 17:3 itu intinya ajaran Yesus Bang ya. Yohanes 17:3. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah? Yesus mengaku utusan loh. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi kepada Musa, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada siapapun utusannya, nabinya, rasulnya, itu diberi karunia roh. Dia akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Makanya para nabi itu kepenuhan roh. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Ya, jadi dia nabi, tidak mungkin dia Tuhan. Itulah simpelnya siapa Yesus sebenarnya, Bang. Ya. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau, berarti ada pihak lain, engkau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Mereka siapa ini? Bani Israel. Bukan Kristen juga tuh. Oke lah, kita nggak bahas tentang Yesus untuk Bani Israel. Segala firman yang engkau sampaikan telah ku sampaikan kepada mereka. Mereka siapa ini? Ya pengikutnya. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu betul bahwa engkau yang telah mengutus aku. Engkau. Berarti Yesus dan Bapa itu berbeda. Begitu Bang. Itu betul Bunda. Alhamdulillah. Tapi untuk mata saya memandang, sebentar Bunda ya, saya berbicara dari hati nih ya. Iya Bang. Yesus itu sosok yang bisa menyelamatin hidup saya. Tapi nggak tahu untuk semua umat ya, yang ada hidup di muka bumi ini. Ya gitu. Kenapa bangsa Yahudi tidak percaya kepada Yesus? Kan begitu toh? Kan jadi pertanyaan besar. Sementara ada itu
di daerah mana tuh ya, di Israel itu dia menunggu apa yang dibilang Musa, akan ada Mesias yang datang ke bumi untuk menghapus dosa kalian. Itu saya juga selalu memandang. Jadi Mesias Itu saya berarti bukan saya Anda nggak percaya sama Bible, enggak. Tapi untuk lagi kita bercerita sejarah gitu kan. berarti sudah tidak mengimani Yesus Tuhan Bang ya, sudah mengimani Yesus Mesias, ya Tapi kan? saya bisa itu namanya bersandar kepada Yesus, bahwasanya dia akan bisa menyampaikan doa-doa saya kepada Allah. Gitu. Jadi begini ya, Yesus aja di Lukas 6:12, Yesus itu di atas bukit semalam-malaman berdoa. Dia berdoa kepada Allah. Lukas 6:12 tuh. Yesus ke bukit, naik ke bukit lalu semalam-malaman. Bayangkan kalau semalam-malaman dia berdoa. Apa itu doa? Doa itu permohonan. Jadi dia bermohon kepada Sang Penguasa, Sang Pencipta, kepada Allah. Lukas melihat Jadi Yesus, kalau Anda itu yang dituangkannya ke dalam Alkitab. kalau Apa yang Anda di berdoa Lukas, kepada Yesus, ya nggak nyambung kan? kan Karena Yesus Yesus kan itu mengatakan kepada dirinya, kepada orang bangsa Yahudi, akulah yang diutus. Kalau iya. tidak sampai kepada aku, tidak akan melalui aku, tidak akan sampai kepada Allah Bapa, kan gitu. Artinya Bang, artinya siapa noise ini ya? Coba di-mute dulu Bang. Artinya itu kata-kata itu artinya kalau tidak melalui ajaran Yesus, tidak ada yang sampai ke Bapa. Yesus ini yang dibawa adalah syariat, hukum, aturan. Jadi kalau apa yang dia sampaikan Yesus mengenal satu-satunya itu diikuti supaya kalian sampai ke Bapa. Matius 7, bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya kan? Jadi yang menentu itu yang menentukan Bapa. Adapun untuk sampai kepada Bapa hidup kekal, ya melalui pengajaran Yesus. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu yang harus diikuti. Kan? Nah, itu syariat-syariatnya, hukum-hukumnya yang berasal dari Tuhan. Yesus yang menjabarkan kepada umatnya, kepada kaumnya. Halo, Makanya itu selamat fungsinya malam. utusan. Selamat malam. Ada lagi yang lagi ini ya, telan kedondong ya, Bun ya. Ya, Bilang kalau makan kedondong, Ya, jangan ditelan Rama. bijinya. Rama, Silakan, dengar. Bun. Oke. Rama, ini saya ingatkan sama kamu ya. Apa? Jangan seenak jidatmu, comot-comot tuh ayat Alkitab. Lalu kamu Apa framing yang sendiri. kucomot? Aduh, Baru. sebentar kau mencret lagi. Memang pembohong kau. Apa yang aku comot dari tadi kamu Apa comot coba? Alkitab. Coba Coba. si manusia yang suka makan biji kedondong, Kamu coba mana ku framing comot-comot. seenak congormu. Apa yang ku framing? Coba Apa kasih yang saya data yang mana ku framing. Makanya. Oh ini suaramu dengar. kenapa kayak Donald Bebek ya? Ada Dengar, itu kalau aku pernah nonton ya, Donald Duck, Donald itu Duck. perlu dicuci pakai rinso, Donald Duck ya. suaranya kayak Biar Donald ada Bebek adabmu. itu. Biar beradab Mana aku mulutmu. comot-comot. Ya. Apa? Kamu nggak tahu apa-apa kamu tentang Yesus. Lah kau dilempar. Emang kau tahu apa tentang Yesus? Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Jadi gitu Bang ya. Jadi kalau kita masuk lagi Bang kepada siapa Yesus diutus. Jadi yang ingin kita sampaikan di sini Bang, Yesus bukan Tuhan. Tak satu pun narasi di Bible Yesus itu Tuhan. Dia adalah Mesias. Ketika berbicara dengan perempuan Samaria, apa kata perempuan Samaria? Akan datang juga kepada kami seorang Mesias yang disebut juga Kristus. Jawab Yesus, akulah dia yang sedang berbicara denganmu. Jadi fix ya Yesus Mesias. Apa itu Mesias? Cari tahulah teman-teman Kristen apa Mesias. Mesias itu seorang tokoh yang ditunggu-tunggu oleh Bani Israel. Karena ini konsep di Bani Israel ya tentang Mesias. Ditunggu-tunggu ini. Bukan Tuhan yang ditunggu tapi seorang tokoh orang.
Nah, untuk menyelamatkan Bani Israel dari rongrongan penjajah Roma ya, untuk membebaskan mereka. Kemudian, apalagi tadi ya, Yesus itu poin satu ya, Yesus bukan Tuhan. Poin kedua, Yesus diutus terkhusus kepada Bani Israel. Matius 15, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Maksudnya apa? Sepeninggal Nabi Musa, banyak yang menyimpang dari ajaran Torah. Ya, di ajaran Torah Musa. Diutuslah Yesus untuk mengembalikan mereka. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Banyak menyimpang para Quraisy itu yang sudah menyekutukan Tuhan, buat patung-patung di Ka'bah sana itu kan. Kemudian diutus Rasulullah untuk mengembalikan kemurnian ajaran para nabi, tauhid. Diutus Rasulullah. Ya, seperti halnya Yesus itu diutus dia untuk mengembalikan Bani Israel kepada ajaran Taurat yang sesungguhnya, tauhid. Begitu Bang. Jadi kemudian itu poin kedua ya, Yesus bukan Tuhan. Kedua, Yesus untuk Bani Israel. Ketiga, poin ini yang harus kalian pelajari. Setelah Yesus terangkat, yang utusan ini terangkat, datang nih si Paulus nih. Si Paulus lah yang menelurkan Kristen ini Bang. Di Antioquia, perjalanan dia ke Antioquia ketika ingin membunuh para pengikut Yesus. Nah, di sini dia muncul. Para pengikutnya disebut untuk pertama kali pengikutnya, muridnya disebut Kristen. Kristen ini karena tidak diterima di kalangan Bani Israel, di antara para murid-murid Yesus, makanya diadakan konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem ini, mereka sepakat, oke, si Paulus dengan sekte barunya ini Kristen menyebarkan agamanya di luar Bani Israel kepada orang-orang yang tidak bersunat. Karena Kristen tidak laku di sana. Ya karena mereka bersunat. Bani Israel itu bersunat, tidak makan babi. Lakulah Kristen ini di Roma, Yunani sana karena ya orang-orang Roma doyan makan babi. Dia tidak mau aturan-aturan Tuhan karena mereka pagan. Laku di sana Kristen. Akhirnya karena gencar surah-surah Paulus ke sana, masuklah Kaisar Roma menjadi Kristen. Mereka sepakat mengawinkan pagan Roma Yunani dengan ajaran Kristen yang dibawa oleh Paulus, dengan dosa warisnya, dengan kematian Yesus, apalagi ya, penghapusan hukum Taurat, itulah ajaran-ajaran si Paulus. Dia kawinkan dengan ajaran pagan. Diterimalah di sana dengan persyaratan. Tanggal 25 Desember harus diperingati sebagai tanggal kelahiran Yesus, yaitu kelahiran Dewa Matahari. Makanya klop sudah ya bahwa kelahiran Yesus tidak pernah diterangkan dalam Bible 25 Desember. Tetapi itu adalah kelahiran Dewa Matahari. Itu betul Bang ya. Jadi 3 poin. Bentar Bunda, ini Liberty, monitor nggak Liberty? Oke, lanjut Kang. Oke, kata Bang Liberty tadi Yesus itu datang membawa ajaran kasih dan menyelamatkan Bang Liberty. Setuju nggak? Setuju Kang. Setuju ya. Kita buka dulu data ya. Kalau saya by data ya Bang. Saya nggak mau asumsi karena takut. Bagi seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah. Ini Bang, Bunda Rahma izin ya. Minta izin boleh nggak Bunda Rahma? Boleh Bang, lanjut. Ya, Masa nggak bisa yang punya komal lah, lanjutlah. Kita buka di Matius 21 pasal 12 ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua yang berjual beli di sana dan membalikan meja para pedagang. Ini ya. Ini Bible ya Pak ya. Oke. Kalau menurut Bapak ajaran kasihnya di mana Pak? Ini baru satu nih. Menurut Bapak ajaran kasihnya di mana? Ajaran kasih? Ya. Ya, itu kan menyadarkan manusia. Itu tertulis itu kan, kalau menurut pemikiran logika saya, itu dilarang. Sebenarnya kan di ajaran agama orang Yahudi tidak boleh sebenarnya. Bentar Bang. Ini di halaman loh, di halaman bait Allah. Jadi dia bukan jualannya bukan di dalam bait Allah.
Di bait Allah, dalam bait Allah kan? Di halaman, Jualan. halaman, Pak, halaman. Halaman. Tertulis di ayat ini di halaman bait Allah. Artinya kalau di halaman itu di luar gereja atau di luar tempat ibadah. Iya, itu kan tempat ibadahnya orang Israel itu, apa orang Yahudi. Iya. Kenapa diusir? Kenapa dibolak-balikan mejanya? Bait Allah itu Bang, tempat untuk orang beribadah, tempat Di yang bersih. halaman. Di halaman. Garis bawahi halaman. Di dalam maupun di luar Bang. Kalau kita masuk ke bait Allah gitu, ada kotoran-kotoran gitu, ya kan wajib kita bersihkan dulu. Ini bukan kotoran kok orang yang jualan di sana. Jualan merpati. Yang ngotori juga, mengotori halaman. Enggak, itu yang berjualan di halaman bait Allah. Jadi gini Pak. Oke, saya ikuti narasi Bapak ya. Kalau misalkan itu nggak boleh, oke nggak apa-apa, nggak boleh. Tapi jangan harus langsung diusir, langsung dibalik-balikan mejanya. Kasihan dong, itu orang kan berjualan itu pakai modal, pakai biaya. Nah ini Yesus datang langsung dibalik-balikan mejanya Pak. Ini jangan-jangan Satpol PP ini terinspirasi dengan kelakuannya Tuhan Bapa yang suka mengusir pedagang Pak. Jangan sampai saya bilang Anda menyembah Satpol PP Pak, nggak baik itu Pak. Itu abang ngomong. Kok lucu? Emang saya ada kena hidung. Udah turun nih. Iya, lucu. Sekarang gini Kang, ya kan Kang. Semua yang hidup ini punya aturan, sudah diberi aturan, Ya, peraturan. Berarti peraturan itu harus harus dilaksanakan. diikutin. Aturan harus diikutin dan dilaksanakan. Nah, gini Pak. Saya jelasin ya, walaupun usia saya lebih muda dari Bapak ya, saya kan baru 27, Bapak 67. Jadi jauh berbeda. Gini Pak. Kalau menurut saya seorang pemimpin, misalkan saya seorang camat atau saya seorang lurah, melihat ada yang berjualan di depan masjid atau di depan gereja, nggak serta-merta langsung saya usir Pak. Ini loh ya, ini saya itu seorang lurah. Pasti saya akan mencari tempat, saya tempatkan di tempat yang layak, saya tempatkan di tempat yang bagus untuk berjualan. Enggak langsung diusir, dilempar-lempar mejanya Pak. Tepatlah, kasih solusi. Kalau dia diusir, kasih solusi untuk para pedagang itu. Karena dia ciptaannya, karena dia umatnya, jangan sampai umatnya itu mati kelaparan karena tidak bisa usaha, tidak bisa berjualan Pak. Kasih dia solusi Pak. Baru itu ajaran kasih. Gitu Pak. Setuju nggak dengan penjelasan saya Pak? Sosial itu. Bicara sosial. Nah itu Pak, itu baru benar. Abang berbicara sosial, tapi kita berbicara dengan peraturan. Ada nggak di Bible tertulis aturan jangan berjualan di bait Allah? Ada nggak aturannya? Ada aturan tertulis nggak? Ada hitam di atas putih?